Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Amin ya teman-teman ya. Seperti biasanya teman-teman melihat tanaman ya teman-teman ya. Tanaman apa teman-teman? Tanaman anggur ya teman-teman ya. Seperti biasa tanaman anggur Jupiter ya teman-teman. Ditanam menggunakan polybag, planter bag ya teman-teman. Bukan polybag ya teman-teman ya. Seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, ini menggunakan sistemnya rambatannya itu ya teman-teman. Rambatannya itu teralis ya teman-teman. Ada 10 tersier teman-teman ya. Nah, seperti ini batang tersier ya teman-teman. Ini ke atas ini semuanya ada 10 ya teman-teman. 1, 2, 3, pokoknya 10 lah. 10 tersier. Nah, nanti setelah besar itu segede pensil gitu besarnya teman-teman. Lalu kita buahkan ya teman-teman. Membuahkannya seperti apa ya? Kita pangkas, kita potong ya, kita potong batangnya yang sudah segede pensil yang umpama ya minimal segede inilah teman-teman ya. Tapi ini kan yang di bawah ya, tapi yang di atas teman-teman ya. Ini bekas pemangkasan yang sebelumnya teman-teman. Kita pangkas berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 ya teman-teman. Di 6 mata tunas ya. Nah, terus sudah tumbuh lagi teman-teman, ini tumbuh lagi ke atas. Tadinya itu ada bunganya teman-teman ini. Sudah berbunga tetapi rontok ya. Semuanya ada bunganya teman-teman. Kita tarik ke atas. Nih. Nah setelah 12 daun waktu itu saya potong ya teman-teman. Nah ini tumbuh lagi teman-teman. Nah nanti setelah 120 cm atau semeter 20 kita batasin ya. Kita sampai ke nanti setelah sampai ke sini ya teman-teman nih. Setelah sampai rambatan sini ini sudah saya ukur 120 ya. Nah, kita potes pucuknya seperti ini teman-teman. Ini dipotes biar tumbuh lagi ke bawah seperti ini ya. Nutrisinya gitu. Batangnya cepat besar gitu. Tujuannya yaitu seperti itu teman, biar cepat besar, cepat kita buahkan ya, intinya seperti itu ya. Perawatannya ya seperti ini ya teman-teman ya. Kita semprot, kita pupuk, kita siram setiap hari teman-teman ya. Apalagi cuacanya panas seperti ini ya. Ini anggur Jupiter yang ini ya teman-teman ya. Lo yang itu tuh yang, nah itu anggur trans teman-teman ya. Transfigurasi ya sama seperti itu. Itu sistemnya para-para ya teman-teman ya. Menggunakan sistem para-para seperti tulang ikan itu teman-teman. Kanan dan ke kiri gitu teman-teman. Cabangnya ya teman-teman ya. Sama nanti kalau setelah 120 cm kita batasin juga ya teman-teman. Kalau usia tersiernya itu sekitar 2 bulan teman-teman. Tapi kalau usia pohonnya itu udah 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Yang anggur Jupiter ini ya teman-teman ya. Kalau anggur trans itu udah baru 7 bulan teman-teman ya. 7 bulan sudah berbuah sekali teman-teman. Yang trans ya. Kalau yang Jupiter sama ya. Kalau Jupiter itu udah 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Nah batangnya terlihat tuh di bawah ya. Tuh, seperti ini ya. Batangnya ini ada dua cabang ya. Dua cabang itu kita namain batang primer ya. Setelah belok ke kanan dan kiri kita sebut batang sekunder itu teman-teman ya. Dan yang ke atas ini batang tersier ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Terlihat subur. Ini barusan saya semprot teman-teman. Semprot menggunakan insektisida teman-teman. Insektisidanya tadi saya barusan ya ini menggunakan demolis teman-teman. Yang saya punya itu demolis sama
Abasil ya teman-teman ya. Saya rolling. Sebetulnya bahannya sama ya teman-teman ya. Bahannya itu apa ya namanya? Abamectin apa ya? Iya gitu teman-teman. Bahan aktifnya itu sama-sama abamectin ya teman-teman ya. Abasil dan demolis. Tapi ya nggak apa-apalah ya teman-teman ya. Daripada tidak disemprot untuk pencegahan saja sih ya itu. Dosisnya cuman 1 liter 1 tetes saja sudah cukup ya untuk pencegahan teman-teman ya. Kalau untuk pemberantasan hamanya itu ya harus sesuai di takaran itu ya teman-teman. 1 liter itu 0,5 mili ya teman-teman. Jadi untuk air 2 liter kita campur dengan 1 mililiter ya teman-teman. 1 mili ya benar. Kita campur dengan air 2 liter ya teman-teman ya. Terus pupuknya apa ini? Kalau pupuknya saya menggunakan yang ini organik ya teman-teman. POC air lindi ya teman-teman ya. Kalau untuk kimia atau untuk penyemprotan saya menggunakan pupuk gandasil teman-teman ya. Biar sebetulnya untuk pembuahan ya gandasil tapi nggak apa-apa lah ya. Kita pakai seadanya atau pakai gandasil ya teman-teman ya. Kalau yang anggur trans saya pemupukannya masih menggunakan masa pertumbuhan teman-teman MAP ya teman. Kalau anggur trans yang itu ya teman-teman ya yang terlihat yang sistem para-para menggunakan intinya pupuk itu hanya NPK saja ya teman-teman. NPK saja. Kalau untuk tahu kuncinya ya teman-teman. Kuncinya itu kalau untuk pertumbuhan itu N dan P-nya itu dominan lebih tinggi ya teman-teman ya daripada K gitu teman-teman. Daripada apa namanya kaliumnya ya teman-teman lebih tinggi itu untuk pertumbuhan. Kalau masalah mereknya ya apa saja boleh ya teman-teman ya. Untuk pertumbuhan bisa NPK 16 bisa itu teman-teman ya. Sekarang merek menawarkan pupuk yang untuk pertumbuhan, untuk pembuahan ya teman-teman. Intinya kita harus tahu ya teman-teman. Kuncinya pemupukan itu ada di NPK itu kita mainkan ya teman-teman ya. Katanya seperti itu ya teman-teman. Dan saya praktekkan di sini ya teman-teman. Saya praktekkan untuk menanam ya. Intinya pupuknya itu hanya NPK. Kita mainkan NPK ya. Unsur hara yang lain itu sudah terdapat di kayak kohe teman-teman ya itu. Kalau organik kan ada kohe kambing, ada yang lainnya itu ya. Itu unsur hara yang lainnya yang makro ya teman-teman. Ya mikro ya teman-teman ya. Yang kayak apa namanya ya besi, ada kalsium dan lain-lain itu ya teman-teman. Oke teman-teman ya, seperti itu saja. Nanti kita sambung lagi teman. Intinya pemupukan itu hanyalah menggunakan pupuk NPK saja. Ya. Masa pertumbuhan itu dominan N dan P ya teman. Dan masa apa namanya menjelang mau dibuahkan itu ya teman. Itu kita tinggikan P ya seperti menggunakan pupuk MKP ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita sambung lagi teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Segala salah dan hilang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.